gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan, shalom. Yang di atas shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita hadir di dalam bait Tuhan walaupun dengan berbagai macam keadaan, tapi kita membawa hati yang bersuka dan rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan perkenanan-Mu kalau kami boleh hadir kembali di dalam bait-Mu Tuhan, berkumpul, menghampiri hadirat-Mu Tuhan, memuji dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu-satunya alasan kami hadir di dalam bait-Mu ya Tuhan, hanya karena kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Hari ini kami mau mengingat kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada itu semua karena Tuhan yang mengubahkan hidup kami lewat kasih karunia-Mu. Hari ini kami ada karena Tuhan sudah memimpin hidup kami dan menuntun hidup kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kau alasan kami Tuhan, untuk kami hidup memuji dan menyembah Engkau. Oh, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memegang tangan kami di sepanjang hidup kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, terpujilah Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami memuji. Maka jiwaku memuji. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwa kami, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allah. Kita suka sama-sama. Maka jiwaku pun memuji. Sungguh-sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allah.
dan lebih lagi hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Amin. Seperti biasa sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kiranya bisa tengok kiri kanan depan belakang, berikan senyuman terbaik ya. Biarkanlah baik Tuhan hari ini dipenuhi oleh sukacita jemaat Tuhan, karena kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan Yesus. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kau yang hebat Tuhan, Kau yang perkasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kaulah segala-segalanya Tuhan bagi hidup kami. Kaulah sumber dari segalanya. Hidup kami tidak akan pernah sama, dan Kau yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita serukan
satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Serukan sekali lagi, Kau satu-satunya Tuhan, Satu-satunya sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan yang kami pegang. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama Tuhan, bila Kau beserta kami ya Tuhan. Haleluya, itu mulai bagi Tuhan kita. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya Tuhan, ketika kami menerima anugerah keselamatan daripada-Mu, hidup kami seharusnya hanya tertuju kepada-Mu. Lewat kebenaran-Mu, hidup kami diperbaharui hari demi hari. Dan Kau berikan kami kehidupan dan pengharapan yang baru. Tuntun kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, agar kehidupan kami seturut dengan kebenaran-Mu. Agar kami, kalau kami hidup, kami bisa hidup bersungguh hati untuk memuliakan dan menyenangkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus, Kau kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali diingatkan tiada kasih yang melebihi kasih daripada Sang Pencipta yang rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh anugerah yang melimpah bagi setiap kami pagi hari ini untuk boleh kau tebus, kau benarkan dan kau angkat menjadi anak. Pagi hari ini siapkan hati kami untuk siap mendengar kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah seluruh perjalanan kehidupan kami. Biar hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih Bapak Gembala, semua tim penggembalaan yang mempercayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Saya mau mulai dengan satu cerita gitu ya. John Piper menulis sebuah buku namanya Don't Waste Your Life katanya. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Terus dia mulai dengan satu perbandingan. Ada dua orang. Orang yang pertama dikatakan orang yang sangat kaya, pensiun muda, punya banyak uang, punya segala-galanya boleh dikatakan, dan akhirnya menghabisi sisa hidupnya berlibur kemana-mana. Pulau ini kemana-mana, semua tempat-tempat yang keren, semua ada dia pernah kunjungi gitu. Dan setiap harinya hanya main di pantai, main di gunung, melihat hal-hal yang indah. Dan kalau di pantai ngelihat seashell gitu, ngelihat kerang gitu. Terus ngomong sama suami istri, "Pak, bagusan yang mana? Warna yang pink atau yang blue?" katanya. Si papanya bilang, "Bagus blue dong." Besok lagi ngelihat ada tanaman yang indah, liburan kemana. Pokoknya sisa hidupnya dihabiskan untuk berlibur. Dan tanda kutip, menikmati kehidupan. Di sisi satunya, ada satu keluarga melayani Tuhan. Misionaris, penginjil, kepedalaman. Dua-duanya S2. Tapi kepedalaman melayani habis-habisan di sana. Sampai akhirnya cicinya pun meninggal di sana. Untuk pekerjaan ladang Tuhan. Sebelum saya mulai masuk ke materi saya, pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, milih yang nomor 1. Ingat ya, kaya raya punya segala-galanya, pensiun dini. Atau yang nomor 2, setia melayani di ladang Tuhan walaupun sampai akhirnya hujung kematian. Gak usah dijawab dulu, pelan-pelan saudara. Susah ya jawabnya. Belum jam 8:30 udah mules, belum makan padang kan. Tapi udah mules kayaknya. Kalau kita ngomong di depan umum, saya yakin kalau diadakan polling gitu ya, diadakan coblosan dah di bawah 1 atau 2, saya yakin 100% di gereja milihnya 2. Oh enggak ya? Enggak. Atau 100% semua di gereja milihnya 1. Atau kalau saudara kayak saya ada pilihan ketiga dong, kaya raya dan melayani di ladang Tuhan gitu ya. Enggak ada pilihannya. Pilihannya 1 atau 2. Saudara milih di mana? Nah kalau kita di depan umum mungkin kita suka untuk mengimpress orang lain, pasti 2 dong. Tiada yang lebih indah selain bekerja di ladang Tuhan. Ada amin? Kejebaknya banyak ya gitu ya. Kalau depan umum kita gampang milih ngomongnya apa. Tapi kalau nggak ada orang sama sekali, terus kita berenung sama Tuhan pribadi demi pribadi, yakinkah pilihan kita masih sama? Udah kayak parpol ya, udah kayak kampanye saudara gitu ya. Di depan bisa pakai apapun, nanti begitu di biliknya itu nyoloknya siapa gitu. Udah lewat. Tapi pertanyaan gini saudara, kalau kita sendiri nih, sendiri sama Tuhan, berapa banyak yang pengen nomor 1? Maksudnya bukan partai paling, maksudnya pilihan nomor 1, salah lagi ngomongnya kan. Berapa banyak gambaran seperti yang pertama lah gitu ya. Jujur. Kaya raya, nah ini orang-orang yang gak bohong nih. Berapa banyak yang sadar, jujur dan berani mengakui untuk nomor 2 kayaknya gak menarik. Ini bukan partai politik, udah ya ini diberitakan setelah kampanye, oke, setelah pemilu, jadi nggak ada masalah gitu ya. Yang golongan kedua seringkali ngapain?
Nah pertanyaannya bagi setiap kita, kalau kita sendiri saja belum percaya mana yang lebih penting dalam kehidupan kita, kenapa kita sulit-sulit ngajak orang untuk ketemu Tuhan? Kenapa kita sulit-sulit ngajak orang untuk ke gereja? Karena tujuannya apa? Jangan-jangan kita ngajak Tuhan, jangan-jangan kita ke gereja, jangan-jangan pemikiran kita tentang Tuhan hanyalah untuk kita mendapatkan pilihan nomor pertama ini. Supaya kita kaya raya diberkati. Padahal saudara, kalau saudara tahu, banyak di luar sana yang sudah punya segala-galanya loh di sini. Halo. Mereka tanda kutip gak butuh Tuhan untuk dapat ini. Saya baru dengar teman saya 48 tahun, pensiun, kerjanya tiap hari jalan-jalan, menikmati kehidupan. Saudara, untuk kaya doang gak butuh Tuhan. Halo. Sayang kalau saudara datang ke Tuhan hanya untuk cari kaya. Nah pertanyaannya seringkali dilemanya adalah kita menawarkan kepada orang untuk datang mengikut kita sesuatu yang kita sendiri masih ngiler, masih ngeces akan apa yang mereka miliki terlebih dahulu. Halo. Saudara ngelihat dia aja gue pengen banget kayak lu loh. Kaya, enak ya hidup ya, kia-kia terus. Makan gak mesti mikir, pergi jalan-jalan gak mesti bingung-bingung, semua tinggal caw beng gitu beli gitu ya. Sedangkan kita, kalau ku hidup. Ini gambaran benar loh saudara. Saya mesti bergulat dalam hal ini. Kalau tujuan saya melayani Tuhan adalah untuk cari kaya, mendingan saya gak kerja di gereja. Mendingan saya jangan melayani Tuhan. Masih banyak bisnis lain yang gampang, lebih cepat. Bahasa bisnisnya BEP-nya, balik modalnya. Tapi kalau saudara mau di sini, mau melayani Tuhan, you better make sure, pastikan tujuan kita jelas. Pastikan jangan mencoba meramu sesuatu yang tidak bisa diramu. Coba menggabungkan keduanya, akhirnya kita berjualan pelayanan. Ngomongnya sih salib. Tapi semua ujung-ujungnya duit. And it's a matter of time. Itu akan jadi bom waktu. Secepat itu saudara akan kelihatan. Sulit sekali kehidupan kita sebagai orang percaya menggiurkan, menawan, menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena seringkali apa yang mereka miliki itulah hal yang sama yang sedang kita gumuli untuk kita dapatkan. Adakah sesuatu yang kita miliki yang mereka belum miliki, sehingga mereka bisa melihat kita, enak ya kayak lu ya. Kenapa hidup lu beda ya? Lu mungkin gak naik Mercedes, mungkin gak naik Mercy saudara. Mungkin saudara masih pakai Agya, atau sekarang mungkin bahasanya Wuling gitu ya, kerenan dikit gitu ya. Saudara pakai Wuling, tapi saudara tenang. Dalam pagi ini saya diberi tema, tujuan yang lebih tinggi. Kalau slide-nya, saya yang kontrol, oke. Purpose. Tujuan yang lebih tinggi. Sadarkah kita bahwa apapun yang kita pikirkan, kita percayai, tujuan yang kita akan capai akan menentukan langkah, tindakan, keputusan yang akan kita ambil. Benar? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau ke Bandung, naik keretanya ke Bandung. Ada pilihannya, mau bus atau kereta biasa. Benar? Kalau Bapak Ibu mau ke Bali, jangan naik bus. Walaupun sama-sama pakai BA, Bali, Bandung sama mulainya gitu kan. Tapi petanya beda. Kita mesti pastikan tujuan kita mau kemana. Sehingga nanti saat kita menjalani kehidupan kita, arah kita, keputusan kita, langkah kita menuju tujuan yang jelas. Karena kalau tujuannya nggak jelas bahaya sekali. Semua kelihatan menarik. Hidup di dunia 2024 kalau tujuan kita nggak jelas, semua kiri kanan kelihatan sangat menarik. Menyeramkan, sebentar lagi sudah ada teknologinya saudara. Kalau saudara pikir iPad gitu kelihatannya gede cukup, HP cukup menarik kita sehingga kita staring terus mata kita lengket ke lem seperti HP.
Yang punya anak-anak ngerti maksudnya gitu ya. Kalau lagi rame kasih aja HP, udah langsung main sendiri. Matanya begini. Sampai sekarang kalau dipanggilin, hey Johnny, Anto. Nggak bisa nengok karena semua begini. Pernah punya pengalaman seperti itu? Lihat anak kecil seperti itu, kayaknya lengket banget. Saudara, saya punya kabar yang kurang menyenangkan. Ini ternyata kurang dekat di mata generasi sekarang. Sudah di launch namanya Virtual Pro. Saudara, apa jadinya? Tempel di sini. Loh ini benar saudara, cek coba Virtual Pro. Seperti kacamata hitam, kelihatannya pakai begini, tapi lensanya semua bisa ngelihat WhatsApp, bisa membaca Instagram. Saudara kalau mau klik tinggal begini tangannya, keklik. Saudara akan terjadi nanti di mall-mall, di CP, di mana-mana, orang-orang jalan pakai kacamata seperti itu. Dunia mereka semakin fokus pada apa yang mereka mau fokuskan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? Saya nggak pernah menentang teknologi, baik. Cuma pertanyaannya untuk apa? Pertanyaan dipakai buat apa? Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, sangat sulit sekali kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena nggak valid pemikirannya. Tujuannya kemana nggak tahu. Boleh nggak kita naik pesawat ke Soekarno-Hatta? Tergantung mau kemana. Kalau mau naik Wus bukan ke Soekarno-Hatta. Ke Halim Perdana Kusuma. Benar? Kalau saudara mau naik pesawat baru ke sana. Sama ikut Tuhan saudara. Apa sih yang kita pikirkan? Saya berdoa bagi setiap kita ada hal seperti ini yang menjadi perjalanan kehidupan kita. Di mana tujuan dalam kehidupan kita? Bisakah tujuan itu lebih tinggi? Jauh lebih tinggi dibanding hal-hal PP lainnya ada di bawahnya. Lebih tinggi dari popularitas. Generasi sekarang gak pusing duitnya banyak apa enggak. Yang penting viral. Yang penting tenar. Subscribernya jutaan. I'm happy. Gak perlu punya rumah. Yang penting followernya berapa. Saudara coba cek. Wow. Kita mah gak peduli. Insta aja jarang-jarang mungkin ada yang ngecek itu. Gak peduli lah ada apa enggak ada. Yang penting kaya. Ini saudara generasi yang sudah tua gitu ya. Generasi yang muda gak penting saudara kaya apa enggak. Saya ngomongin mereka, ayo dong kamu coba mulai nabung, beli rumah. Buat apa? Investasi, bisa banyak investasi lain yang bisa menghasilkan lebih banyak persentasenya. Bingung saudara gaya bahasanya. Yang penting kita tenar dulu, yang penting followernya berapa, pengikutnya berapa, saat ngepost berapa yang like, popularitas. Di mana popularitas dalam skala kehidupan kita. Atau promosi. Kita gak penting tujuannya apa, yang penting dipromosi. Jadi saudara kemana-mana nempel, saya punya teman. Lagi geleng-geleng kepala, aduh kalau ngeliat orang kaya sedikit udah kayak anjing. Saudara. Maaf kalau bahasa saya agak kasar gitu ya, kalau saya nggak di edit dulu gitu ya kalau ngomong gitu ya. Karena apa adanya gitu saudara. Begitu ngeliat orang kaya nempel terus begitu, kemana aja diikutin supaya mereka dapat sesuatu. Yang penting dapat promosi. Apakah promosi segala-galanya bagi kita? Atau yang paling bahaya sebelah kiri atas nih, pleasure, kesenangan. Are you happy? Ya kan? Banyak kan motivational speaker, entertainment semua yang dimulai dengan are you happy? Seneng gak lo? Just do whatever you please. Just follow your heart. Lakukan apa aja yang saudara mau kerjakan. Yang penting ikuti isi hatimu. Waduh repot saudara kalau hidup kita penuh dengan begituan. Halo? Karena hati kita ini sangat berbahaya. Kelihatannya mau ke sini tapi sebenarnya mau ke sana. Hati kita siapa yang tahu? Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Sulit loh saudara untuk ngontrol hati kita. Kalau yang kita cari semua serba kesenangan bahaya. Makan gak pernah bisa jaga porsi. Karena yang penting senang, yang penting happy. Buffet, semua yang penting puas. Kepuasan bukan segala-galanya. Halo. Saya pecahin satu-satu supaya kita nangkep dulu sebelum kita masuk ke materinya. Atau preference, pilihan-pilihan kita. Yang penting pilihan kita, apa yang kita mau itu yang mesti terjadi. Pertanyaan kalau kita gak dapatkan apa yang kita mau, masihkah kita masuk setia kepada Tuhan?
Masihkah kita katakan Tuhan Yesus baik? Karena pada dasarnya kita mesti menyadari bahwa semua yang kita mau belum tentu yang terbaik bagi kehidupan kita. Nengok coba ke belakang, berapa banyak pintu-pintu yang tertutup yang sebenarnya adalah itu berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Untung Tuhan tutup pintunya, kalau enggak kita sudah celaka. Halo? Pilihan kita pun masih banyak batasannya, masih banyak kegagalannya. Atau profit, keuntungan. Apapun dikerjakan, yang penting saya untung. Kalau semua mesti rugi, gak apa-apa, yang penting aku untung. Saudara gak bisa, kita hidup bahasanya makhluk sosial. Gak bisa punya prinsip seperti itu, berbahaya. Saudara mesti belajar sama army, sama militer. Mereka punya slogan, no one left behind. Gak ada satupun yang ditinggalkan. Saudara kalau saudara jadi special force, saudara jadi tentara yang pasukan khusus, saudara mungkin orangnya gak banyak. Tapi mungkin saudara berenam, berempat, berlapan gitu. Saudara maju ke medan tugas, ke medan peperangan. Terus tiba-tiba ada satu yang tertangkap. Saudara 3, 4, 5 orang sudah lolos. Ini gak bisa cuma menyelamatkan diri sendiri. Gak bisa. Itu sudah dibangun dalam embedded within their hearts. Kepercayaan mereka. No one's left behind. Gak ada satupun yang boleh tertinggalkan. Mereka akan kembali dengan berbagai macam cara untuk menyelamatkan satu yang terhilang. Bukankah itu gambaran dari Alkitab yang kita baca? Kalau seorang gembala punya 100, ada 99 sama dia, dan satu domba yang tersesat, apa yang dikerjakan? Untung bukan orang Jawa ya. Karena orang Jawa untung masih ada 99. Benar apa benar? Gak apa-apalah hilang satu, masih punya 99. Untung Tuhan kita gak seperti itu. Dia tinggalkan yang 99, dia lari mencari yang satu. Karena gak boleh satu pun tertinggalkan. Saudara gak bisa kalau tujuan hidup saudara penuh dengan keuntungan. Saudara akan bingung kemana-mana. Ke gereja mana ya? Yang penting menguntungkan aku aja. Yang jamnya paling enak. Wah jam 8 pas nih ya. Selesai setengah 10 bisa brunch. Cafe belum rame. Karena gereja yang 10 baru mau mulai. Otaknya udah mikirnya begitu. Salah gak latihan datang kebaktian jam 8? Gak salah. Cuman pertanyaan gali ke dalam. Kenapa kita memilih datang ke gereja di mana kita berbakti? Kenapa kita milih jam yang itu? Coba gali dalam hati. Atau yang terakhir di situ saya taruh. Prosperity, kekayaan. Saya gak peduli, yang penting saya kaya. Mau yang lain miskin, mau yang lain susah, mau yang lain mati, yang lain sengsara, yang penting saya kaya. Bahaya saudara. Kalau saudara perhatikan semua fokusnya subjektif. Fokusnya ke diri kita sendiri. Kalau saudara sadari tujuan itu ada di atasnya. Tujuan itu berbicara lebih tinggi dari semua PP yang lain. Pleasure, popularity segala macamnya. Dan kalau saudara mau selami lebih dalam lagi, apapun tujuan kita akan mengarah kepada seorang pribadi. Will lead us into a person. Tujuannya siapa? Kalau saudara masih egois, tujuannya pasti buat ini. I, me, and myself. Saya, aku, dan gua. Kalau saudara bisa lebih dalam lagi menyelami, saudara tahu bahwa kalau ku hidup bagi Tuhan. Lagunya enak ya. Tapi kalau mulai digambarin begini, saudara mulai mules loh saudara. Dengkul nih mulai gemeteran. Karena sadar ya, hidup ini bukan untuk kepentingan kita. Hidup ini bukan yang penting saya untung, yang penting saya baik, enggak. Hidup ini untuk Tuhan. Westminster Catechism nulis seperti ini, tujuan utama, tujuan akhir, tujuan mulia dari setiap kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Saya baru semalam ngobrol sama seseorang, saya bilang, bahasa saya boleh ya, Musa itu gila ya. Musa gila banget gak? Dia yang ngomong, unless your presence goes with me, I will not go anywhere. Saat dipanggil sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, permintaan Musa cuman, Tuhan gak usah bawa gua, gak usah gini, yang penting asal lu jalan sama gua. As long as you are with me, I'm done, I'm happy, and I'll do it. Yang utama dari kehidupan Musa, bukan kekuatan Tuhan, bukan keperkasaan Tuhan, bukan pertolongan Tuhan, tapi penyertaan Tuhan. Halo. Dan pada akhirnya Musa bawa bangsa Israel keluar, dia pun tidak memimpin masuk ke tanah perjanjian. Dia cuma melihat yang bawa masuk Joshua.
Saudara, ini buat seorang pemimpin hal yang besar sekali, saudara. Saudara, kami transisi di tempat ini dari tante ke Pastor Sandi gitu. Yang membangun semuanya, kalau tante nggak berjiwa besar akan sulit sebagai seorang pemimpin. Saya di kepemimpinan sudah lama, saya lagi ngebangun tim, saudara, tim basket. Dari nol, kita latih dari dasar, ngajarin mereka jalan kaki, ngajarin mereka lari, ngajarin mereka semua dasar basic basketball. Terus saya ngomong sama tim saya, ini kalau kita melihat Musa, kita ajarin abis-abisan, akhirnya mereka lumayan jago deh. 3 pointnya udah kayak Steph Curry, bisa nge-shoot, mainnya udah bagus, tiba-tiba masuk kejuaraan, let's say masuk main DBL deh. Terus kita gak boleh nge-coach, yang nge-coach orang lain. Terus yang dapat kemuliaan orang lain ABC. Yang senang jadi juara 1. Kitanya cuma on the sideline ngeliatin. Kita bisa gak punya hati besar? Tujuan kita apa? Kalau tujuan kita mau cari kemuliaan, tujuan kita mau cari menang, kita akan bete banget. Tapi kalau tujuan kita seperti Musa, Tuhan yang penting ada sama lu deh. I'm more than happy. Gak peduli lu saudara, masuk apa enggak ke tanah perjanjian. Halo? Didengarnya enak, tapi dijalaninya sangat-sangat bertentangan. Beda banget dalam kehidupan kita. Jujur gak kita, apa sih tujuan kita? Benarkah tujuan kita adalah memuliakan Tuhan? Benarkah hal yang paling indah, hal yang paling utama, hal yang paling mendasar, hal yang paling kita rindukan adalah untuk bersama dengan Tuhan? Walaupun kita mesti melewati lembah kekelaman, yang penting bersama dengan Tuhan, kita cukup. Benarkah itu kerinduan hati kita? Atau jangan-jangan kalau kita teropong kedalaman hati kita, ternyata kita cuma pakai Tuhan. Bahkan baru diberkatin sedikit aja sama Tuhan, Tuhannya udah suruh tunggu di depan. Tuhan tunggu depan ya, gue lagi mau bisnis dulu. I want to enjoy my life, I work hard, I pray hard. Gue udah berdoa banyak, gue udah berpuasa banyak nih Tuhan. Ini saatnya gue sekarang nikmati sedikit sebentar ya. Tuhan tunggu di depan bentar ya. Sebenarnya kita lagi dalam masa yang namanya Lent atau Prapaskah. Tujuannya apa sih? Untuk ngosongin diri. Sehingga nanti ultimate-nya kita bisa berdoa seperti Tuhan Yesus pada saat Jumat Agung. Di Taman Getsemani, malam-malam Tuhan Yesus doanya apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bila cawan ini bisa berlalu, tapi aku tahu bukan kehendakku. Tujuan kita pada ujung-ujungnya, bisa gak sih kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Sadar bahwa kita ini gak pintar-pintar banget. Sadar bahwa kita ini gak kaya-kaya banget. Sadar bahwa kita ini gak kuat-kuat banget. Sadar bahwa kita ini gak canggih-canggih banget. Ada Tuhan yang jauh melebihi segalanya. Yang layak untuk kita percayai. Dia siap untuk kita percayai. Amin. Masih mengikuti? Ini dasarnya saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Saya akan bacakan dulu baru nanti saya akan urai gitu ya. Paulus dipenjarakan di Filipi. Pada suatu hari ketika kami sedang pergi ke tempat berdoa, kami berjumpa dengan seorang wanita. Ia hamba, wanita itu dikuasai oleh roh jahat yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Familiar ya? Kita pengen tahu apa yang terjadi. Akhir tahun biasanya kalau pendeta suka ditanyain sama sekitarnya. Tahun depan kira-kira Tuhan ngomongnya apa? Ya tanya sama Tuhan, ngapain tanya sama gua? Gue bukan Tuhan. Salah gak saudara jawaban saya? Benar dong. Kalau mau tahu ya tanya sama Tuhan gitu ya. Dan banyak orang sehingga siapapun yang pengen tahu depannya seperti apa suka. Somehow manusia pengen berasa dia berkuasa. Dia tahu. Dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada majikan-majikannya. Canggih ya. Apapun dipakai untuk mendatangkan keuntungan. Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak. Perhatikan apa yang diteriakkan oleh wanita yang dikuasai oleh roh jahat ini. Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana caranya kalian dapat selamat. Stop sampai di situ. Yang dikumandangkan salah atau benar? Orang-orang ini datang, mereka ini hamba-hamba Allah yang maha tinggi, mereka datang untuk memberitahukan kepada kita semua bagaimana kita dapat selamat. Salah atau benar? Bingung jawabnya. Kata-katanya gak ada yang salah loh. Saya baca mesti berkali-kali. Kalau ini terjadi sama kita mungkin kasih mikrofon.
Lebih keras. More. Kita minta lebih lagi. Atau kalau kita pakai HP, sosial media, kita langsung live streaming. Look, dengar apa yang orang ini ngomong. Lu gak tahu gue siapa, lihat didengar. Benar apa benar? Halo? Karena kata-katanya gak ada yang salah. Cuman luar biasanya Paulus gitu ya. Beberapa hari lamanya ayat 18, wanita itu terus menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya sehingga ia menoleh lalu berkata kepada roh itu, atas nama Yesus Kristus saya perintahkan engkau keluar dari wanita ini. Saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Yang saya mau katakan, hati kita mesti dijaga. Kalau tujuan kita nggak jelas, begitu kata-katanya kelihatannya benar aja, kita akan senang, saudara. Hati-hati loh, saudara. Kita main ini luar biasa gitu ya. Oh kamu usher hari ini, you are the best usher loh. Luar biasa saya. Kalau hati kita ternyata apapun yang kita kerjakan, kita haus, lapar akan pujian, pengakuan dari orang. Hal-hal seperti itu akan ngasih makan sama daging kita. Maaf, nggak dengar saya ngomong lagi apa? You are the best usher. Yang benar. Kenapa sekali lagi? Suruh ngulang-ngulangin saudara. Untuk orang itu ngomong pengakuan atas diri kita bahwa we are the best usher. Atau dalam konteks saya sebagai pengkhotbah lah ya, supaya nggak nyindir orang lain gitu. Wah kamu hamba Tuhan yang diurapi sekali ya, hamba Tuhan yang besar ya, sorry udah kurusan, saya bilang gitu. Enak aja ngomong besar-besar gitu ya. Seringkali saat kita dipuji, kita ngasih makan sama daging kita. Dan lama-kelamaan mungkin mulainya kita katakan sembah dan puji dia. Kita mulainya dengan itu. Tapi lama-lamaan dipuji, kita stop. Sembah dan puji. Pengennya ngomong saya. Cuman gak tega, takut kesetrum, takut mati di panggung. Tapi dagingnya pengennya seperti itu. And we come here, kita datang ke sini untuk melayani. Bukan lagi untuk kita bersembunyi di balik salib Kristus. Tapi kita adu-aduan sama Yesus. Siapa yang lebih besar? Sehingga nanti kalau kita terus kita kasih makan daging kita seperti itu. Kita bisa ngomong, Yesus lu bisa apa kalau gak ada gua? Bahaya sekali. Halo. Lihat orang-orang ini bertobat hatinya datang. Kalau gak gua siapa lagi? Bahaya loh saudara. Kalau gak hati-hati, hati kita gak dicek, kita gak rawat. Hanya kata-kata yang indah bisa membuat kita semakin besar. Dan Yesusnya semakin mati dalam kehidupan kita. Paulus sadarkan hal itu, makanya langsung ditengking. Bisa gak kita post sama orang? Saat kita viral, saat kita ngelakukan posting selama itu, tujuannya apa sih? Saat komen-komennya semua bagus, kita like. Bahkan mungkin tujuan kita ngepost cari itu kali ya. Kita cari di like sama orang, kita cari dibikin viral sama orang. Kita cari supaya orang lihat, wih keren lo ya. Bahaya saudara, cek kedalaman hati kita. Lanjut. Ayat 19, ketika majikan-majikan menyadari bahwa kesempatan mereka untuk mendapat uang sudah hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret kedua-duanya ke alun-alun menghadap yang berwajib. Saat ditengking gak ada apa-apa saudara, gak apa-apa, asal jangan sentuh penghasilan gua. Bos-bos ini ngomong seperti itu kan. Dia gak marah saat ditengking, dia marah saat mulai si wanita ini gak bisa ngasih setoran lagi ke dia. Jadi hati-hati saudara kalau nyenggol tentang bank account, nyenggol tentang dompet, itu hati-hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat 20, mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma, kemudian berkata, orang-orang ini orang Yahudi, mereka mengacau di kota kita, mereka menganjurkan orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum kita. Orang-orang Roma, kita tidak dapat menerima atau menuruti adat kebiasaan itu. Orang banyak pun turut menyerang Paulus dan Silas, dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dari tubuh kedua rasul itu lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga dengan ketat. Ayat 24, karena perintah itu kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka kepada balok. Pertanyaan saya, refleksi dari apa yang baru kita baca. Paulus dan Silas di penjara kenapa? Karena mereka berbuat jahat?
Karena mereka menculik dan menyiksa wanita yang dirasuki roh jahat? Enggak kan? Mereka dipenjara karena mereka berbuat kebenaran. Benar apa benar? Belajarlah tanamkan untuk punya tujuan yang jelas bahwa melakukan kebenaran ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara mau hidup benar, ada harga yang mesti dibayar. Dan seringkali mau benar tidak selalu atau bahkan tidak bisa tenar. Apa yang kita cari? Viral atau benar? Populer atau righteousness yang kita cari? Kebenarankah atau ketenaran? Atau bahkan seringkali kita berkompromi dengan kebenaran supaya kita bisa tenar. Halo, sengaja yang hari Minggu khotbah dibikin topik-topik yang nyerempet ke kiri ke kanan supaya jadi viral. Oh, pendeta itu ngomongnya jadi viral. Tujuannya jadi apa? Menyampaikan kebenaran atau lagi jualan popularitas? Kita bukan lagi kampanye, saudara, kalau lagi megang mic. Kita ini hamba Tuhan bacanya. Benar kan? Kalau disebut hamba Tuhan kan? Bukan bosnya Tuhan. Jadi namanya hamba, tunduk aja, turut aja sama kehendak bos. Bos maunya apa? Jangan dibalik, jangan Tuhan yang jadi hamba, kita yang jadi bos. Kita ini hamba, jadi tunduk aja sama Tuhan. Tuhan ngomong benar, ya ayo bangun kebenaran. Seringkali kesesakan itu adalah bagian dari sebuah perjalanan kehidupan kita. Sudah mau tahu siapapun orang-orang yang besar, siapapun atlet yang luar biasa, ngelewati yang apa namanya artinya no pain, no gain. Gak ada kesakitan, gak ada keuntungan katanya. Sudah kalau lagi latihan bener ya anak-anak muda lagi nge-gym gitu ya, push, waduh ototnya berasa saudara gitu. Saudara lagi mau coba lari, ada teman-teman saya lagi mau maraton gitu. Saudara kita ngeliatin larinya, saya ngeliatin larinya aja capek. Nggak ikut ya, cuman ngeliatin mereka larinya aja capek. Hari ini berapa? 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Oh hari ini 22 kilo. Lari loh saudara, 22 kilo, bukan berat badan. Ngeliatnya aja udah capek. Tapi mereka berlatih, kenapa? Karena mereka tahu tujuannya dengan jelas. Saudara tahu sesuatu yang berharga pasti ada harga yang mesti dibayar. Belajarlah untuk hidup benar, bukan saja tenar, aman, atau bahkan senang. Yuk punya tujuan yang lebih dalam, tujuan yang lebih tinggi. Kehidupanku bukan tentang diriku, bukan cuma jadi populer, bukan cuma jadi tenang, aman, happy, senang, enggak. Tujuanku untuk setia kepada Tuhan. Nah kalau udah nyampe di situ, ini yang biasanya kita baru masuk, biasanya kalau gereja-gereja Pantai Kosta mulainya di ayat 25 dari Kisah Rasul 16. Semuanya seneng bahas di sini. Apalagi di sini jago pujian penyembahan gitu ya. Biasanya fokus di sini, biasanya mulainya di 25. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka bernyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali sampai fondasi penjara itu pun tergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Biasa dibacanya stop sampai di situ. Yo saudara, kita memuji Tuhan, ada amin, haleluya, bangun. Gak ada salahnya saudara, gak ada salahnya untuk memuji Tuhan dengan benar. Tapi lihat konteksnya. Jangan di stop di ayat 26, ayat 27. Kepala penjara itu terkejut bangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk apa? Membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Gak ada yang suka ngomong ayat 27. Tapi saat saya baca paragraf ini saya nyangkutnya di ayat 27. Saya kalau mau protes, saya protes di ayat 27. Ini kepala penjara ditugaskan untuk menjaga penjaranya saya, kalau saya di Paulus dan Silas, supaya saya nggak kabur. Saya memuji Tuhan, dibukakan pintu-pintunya, dan dia mau bunuh diri. Kalau kita jadi Paulus dan Silas, apa yang akan kita kerjakan? Halo? Saudara boleh jujur? Saya boleh jujur? Kalau saya jadi Paulus dan Silas, saya akan stopin dulu. Stop! Jangan lu bunuh diri. Enak aja lu bunuh diri. Gua yang bunuh lo. Ada yang berani jujur kayak saya gak?
Dia yang jagain, dia yang nyiksa saya, sama-sama sekarang saya, Allah bagi kita. Gitu kan lagu langsung gitu, siapakah lawan kita. Itu langsung gitu lagu yang keluar. Benar gak saudara? Udah dijagain, penjara ditutup, gempa lu, penjaranya dibuka. Ketahuan dong siapa yang dibela Allah. Ketahuan dong siapa yang di sisinya Tuhan. Ada yang berani ngelawan gak? Kalau saya baca ratusan kali saudara, benar saudara ayat ini. Saya ulang-ulang, saya garuk kepala. This does not make any sense buat saya. Paling mudah adalah membiarkan kepala penjara itu bunuh diri. Sudah pantas, sudah layak dan sepantasnya kalau bahasa teman-teman kita gitu ya. Kalau saya mau stop, saya mau nawarin bantuan. Mau gue bunuhin gak? Mudah-mudahan ada yang jujur seperti saya gitu saudara ya. Tapi ayat 28, tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Di stop, suruh jangan bunuh diri. Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, Tuan, apa harus saya lakukan supaya sahabat diselamatkan? Ayat ini kita dengar, tapi seringkali dalam dua konteks yang berbeda. Kita suka Kisah Rasul 16 ayat 31. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Benar ya? Ayat buat penginjilan. Tapi kita stop di ayat 25 sampai 26 tentang somehow, tentang pujian penyembahan, tentang kuasa kedekatan intimasi kita dengan Tuhan. Padahal konteksnya saudara, itu semua satu kesatuan. Kita gak bisa memuji menyembah Tuhan, hanya minta pintu penjara kita dibukakan. Kita gak bisa dekat sama Tuhan, hanya minta kebebasan, keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan gak pernah ngajarin kita anak-anaknya untuk jadi orang Kristen yang egois. Tujuan kita dekat sama Tuhan bukan mendapatkan apa yang kita mau. Tujuan kita dekat sama Tuhan bukan untuk supaya kita diselamatkan. Halo, bergoncang sedikit iman saudara? Tujuan kita diselamatkan sama Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Dia yang memanggil dan menyelamatkan kita. Our life is never about our own lives. Hidup kita gak pernah tentang kepentingan diri kita sendiri. Hidup kita semua tentang kepentingan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya berdoa bisa menggelitik hati kita. Bagaimana reaksi kita saat sepertinya Tuhan menolak atau bahkan menghiraukan permohonan dan permintaan doa-doa kita. Sepertinya Tuhan cuekin kita, sepertinya Tuhan enggak mendengarkan kita. Sepertinya kita diabaikan sama Tuhan atau bahkan ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Masihkah Tuhan baik bagi kita? Bagaimana view kita sama Tuhan? Saat berpuluh-puluh tahun minta diberkati, kita masih tetap sama seperti dulu. Saat kita berpuluh-puluh tahun berdoa untuk bisa minta kesembuhan, tetap kita masih berjuang dengan struggle yang sama. Masihkah Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita? Masihkah pengenalan kita sama Tuhan sama? Sebaliknya, apa reaksi kita saat seluruh doa-doa kita terkabulkan? Apa ekspresi kita? Tadi saya masuk di ekstrim yang satunya, saat semua ditolak, tidak dijawab sama Tuhan, saya coba imbangkan dengan sisi satunya. Saat semua doa kita, bahkan saudara gak mesti merem, cuma ngomong enak ya Tuhan, baru mau ngomong enak ya siomay, belum ngomong siomay tapi udah kebayang di otaknya, saudara pernah gitu, tiba-tiba ada orang ngebelting, gue bawain lu siomay nih. Enak ya saudara? Kayaknya lengket banget, Tuhan mengenal sedalam hati kita. Kita gak perlu ngomong, sudah dipersembahkan sama Tuhan. Kita butuh apa, semua sudah ada. Saat semua itu terjadi sama jalan kehidupan kita, bagaimana reaksi kita? Tuhan masih sama gak? Di sisi sini yang menolak dan tidak menjawab doa kita. Dan di sisi sini yang semua doa-doa kita bahkan yang belum terucapkan sudah terkabulkan. Masihkah Tuhan yang sama dalam kehidupan kita? Masih adakah ruangan untuk mengingat orang lain saat terobosan sedang kita alami? Saat semua di sisi semua doa kita buat kita sendiri atau kita masih ingat orang lain? Bahasa tadi Paulus dan Silas saat pintu penjaranya terbuka, saat keselamatannya mesti buat dia. Kalau mental dia nih mental cemen saudara, kalau saya katakan ekstrim gitu ya. Kalau ketakutan segala macam, begitu dibukain pintu penjara kira-kira ngapain saudara? Halo?
Ngibrit saudara, lari. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Benar ya? Pantai Costa Karismatik lagu-lagunya itu kan, benar kan? Jadi kita cuma pakai Tuhan untuk membebaskan kita. Salah enggak? Ya saudara renungkan sendirilah tujuannya apa. Bisa enggak saudara Tuhan membebaskan kita? Bisa banget kok. Tapi pertanyaan bagi kita sendiri lagi, untuk apa sih? Saudara kalau saudara pelajari, saat dibilang stop jangan bunuh diri. Akhirnya kepala penjara datang sama Paulus ini, mesti ngapain? Akhirnya bertobat. Saudara tahu cikal bakalnya apa ini akhirnya? Ini care group pertama, perintisan gereja pertama di Filipi. Kalau saudara baca sebelum ayat 16, ada seorang wanita namanya Lydia. Nanti saudara baca semuanya, akhirnya adalah kitab Filipi. Itu ada gereja Tuhan di Filipi. Mulainya dari mana? Kisah Rasul 16. Mulainya dari mana? Dari Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Jadi hanya karena pintu kehidupan kita susah, hanya karena kita menghadapi tantangan, jangan pernah menyerah. Karena dari tantangan, himpitan, beban yang kita mesti hadapi, mesti kita lewati, mesti kita pikul itu, ada benih dalam kehidupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sehingga nanti di depannya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang bisa kita doakan, impikan, dambakan, atau bahkan kita pikirkan. Saudara kalau ngelihat konteksnya, jangan dipotong-potong kalau baca. Oh ayat 25 senang aja pintu terbuka. Enggak, ini konteksnya masih besar. Ternyata kesusahan dari Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara itu punya greater purpose. Punya tujuan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Dari cuman kenyamanan, kenikmatan pribadi mereka masing-masing. Semua yang mesti dilalui akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sehingga ayat yang kita pegang, satu orang diselamatkan, semuanya diselamatkan. Terjadi saat pintu penjara dibukakan. Terjadi saat terobosan terjadi. Saat Tuhan beserta kita nggak egois. Cuman diri kita sendiri. Kita justru makin peduli sama orang lain. Makanya balik lagi saya ingat-ingat salib. Intinya hubungan kita sama Tuhan secara vertikal. Tapi kalau ini doang gak ada horizontalnya. Kita jadi orang yang I. Fokusnya jadi kita jadi sombong rohani. Kita anggap yang tahu isi hati Tuhan hanya kita. Yang tahu Tuhan maunya apa hanya kita. Kita ngerasa kita lebih benar dari orang lain. Kita ngeliat orang lain kecil, kasihan ya berdosa. Kasihan lu bentar lagi mau masuk neraka. Mental kita gitu ngelihat orang lain menghakimi, mereka lebih rendah dari kita. Kastanya, kerohaniannya lebih di bawah kita. Kita lebih tinggi karena kita dekat dengan Tuhan. Bahaya kalau salib ini hanya isinya vertikal. Lebih bahaya lagi kalau salib isinya horizontal. Kita jadi social club, kemana-mana pokoknya tentang bersama. Kita izinkan semua tentang bersama. Bahkan kita korbankan Tuhan kita demi kepentingan bersama. Bahaya. Salib is a balance. Hubungan kita sama Tuhan, keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan secara vertikal, dipertajam, dipoles, disempurnakan dengan hubungan kita secara horizontal. Karena pada dasarnya saat kita bilang Tuhan aku mengasihimu, Tuhan bilang tunjukkan bagaimana engkau bersahabat, bagaimana engkau berkomunitas, bagaimana engkau berkeluarga dengan sesama. Karena tujuan cinta kita sama Tuhan mesti bisa dinikmati sama orang-orang di sekitar kita. Relakah kita untuk tetap melayani kepala penjara kita? Perenungan saya. Masih bisa gak kalau Tuhan izinkan ada kepala-kepala penjara dalam kehidupan kita? Masih bisa gak kita melayani mereka dengan benar? Orang yang nyebelin kita banget. Orang yang membuat kita menderita. Gara-gara dia nih gue jadi susah. Gara-gara dia nih gue jadi penuh utang. Masih bisa gak kita melayani mereka? Mental kita semua, saya berdoa kita semakin besar ya. Kita mentalnya gak cuma nyalain orang, bentar-bentar buang bola. Kalau ada masalah kita nyalain orang. Begitu ada kenikmatan, ada berkat, saya dong. Itu karena saya, semua karena saya. Kita mentalnya seperti itu. Kalau ada masalah kita mau orang lain yang tanggung. Tapi begitu ada berkat, ada popularitas, ada ketenaran, ada spotlight. Kita yang terima. Saya berdoa biar setiap kita bisa bertumbuh lebih dewasa lagi. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Ex-CEO dari IBM menulis seperti ini, saya selalu belajar melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Pertumbuhan dan kenyamanan tidak pernah hadir bersamaan. Comfort and growth gak pernah tidur bebarengan. Saudara mau bertumbuh pasti discomfort. Ketidaknyamanan selalu menjadi teman baik daripada pertumbuhan. Tidak nyamankah saudara dalam kerohanian saudara?
Bertumbuhkah kita dalam perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan? Jangan-jangan kekristenan kita masih sama dari semenjak tahun 1974. Gak ada perubahannya. Saya berdoa setiap kita ada pertumbuhan. Kisah Rasul 28 ayat 20. Ini yang Rasul Paulus katakan bahwa I am a hostage here for hope, not doom. Karena keyakinan iman saya kepada janji Allah, maka saya diikat dengan rantai besi. Ini gambarannya Paulus. Dia di bondage, dia di hostage, dia terikat, dia terbelenggu. Bukan dengan kesalahan dia, bukan dengan segala yang tidak baik, tapi dia terbelenggu dengan pengharapan. Maukah hidup kita seperti gambaran yang seperti itu? Rasul Paulus di penjara mengalami begitu banyak rintangan, masalah, siksaan, bukan karena kesalahan dia, bukan karena rencana jahat orang lain, tetapi itu semua karena keyakinan Paulus akan semua janji Allah, maka dia dipenjarakan. Seberapa dalam kita percaya janji-janji Tuhan? Kisah 28:20, I am a hostage for hope. Saya ini tawanan pengharapan, bukan tawanan kebinasaan. Saya akan tutup. Bagaimana kita melihat hidup kita saat ini? How do we see our life saat ini? Apakah kita korban dari kesalahan kita sendiri di masa lampau? Apakah kita korban dari kesalahan orang-orang di sekitar kita, teman-teman care group kita, teman-teman sepelayanan kita, atau karena tuduhan, komen, idealis dari orang lain? Terikatkah kita dengan misi dan tujuan ilahi? Di mana isi hati Tuhan dalam kehidupan kita? Jelas enggak tujuan kita bahwa kita hidup bukan lagi tentang aku, tapi tentang Kristus. Biar aku semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Dan Yesusnya semakin besar, dan semakin besar. Bisakah kita melihat tangan Tuhan merajuk dan mengatur, memimpin, melindungi, menuntun segala sesuatu untuk kebaikan kita? Masih bisakah kita melihat the fingerprints of God? Jejak, sidik jari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita bilang, ku mau sepertimu Yesus. Ini tujuannya. Tujuan kita ada di sini. Kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita bisa ngelihat gak Tuhan nuntun kita. Dari sini jalan ya kanan sedikit. Karena jalan kehidupan seringkali gak langsung lurus. Saudara. Kita dibelokin ke kanan sedikit. Kita ke kiri. Bahkan mesti mundur dulu sebentar. Naik lagi ke depan. Tapi setiap tikungan, setiap langkah yang kita ambil. Ada sidik jari Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan tidak pernah meninggal. Itulah janjinya dia. Ibrani 13, aku tidak akan sekali-kali pernah meninggalkan atau melupakan engkau. Itu yang Musa katakan, unless your presence go with me. Kalau gak ada hadiratmu aku percuma. Benar gak kita berani percaya? Apapun tantangan, apapun kesusahan. 24 bawa apa kita gak tahu. Nanti presiden baru tantangannya seperti apa kita gak tahu. 25 seperti apa kita tahu. Tapi yang kita tahu ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang kita. Tidak akan pernah melepaskan, tidak akan pernah meninggalkan kita. Cukupkah itu bagi kita? Itukah tujuan kita dalam kehidupan kita? Saya berdoa biar ini menjadi kenyataan bagi setiap kehidupan kita. Akibatnya semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota itu tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus. Filipi 1 ayat 13 Paulus mengatakan tentang dirinya. Apa yang kita anggap penting akan menentukan tingkat kepuasan dan sukacita yang kita alami. Apa tujuan hidup kita? Mana yang lebih penting bagi kita? Pendapat orang atau pendapat Tuhan? Pujian atau penerimaan dari Tuhan, kenyamanan atau ketaatan kita bersama dengan Tuhan, ketenaran atau kebenaran yang kita hidupi dalam Tuhan, keuntungan atau keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat ini, waktu saya sudah habis. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Sekarang untuk mentaati perintah Roh Allah, saya pergi ke Yerusalem. Masih Paulus yang berbicara, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya di sana. Saya hanya tahu bahwa di tiap-tiap kota Roh Allah sudah dengan tegas memberitahukan kepada saya bahwa saya akan masuk penjara dan akan menderita. Bagaimana akibatnya kalau Injil kekristenan dibicarakan bahwa ikut Tuhan pasti menderita? Masih ada gak kita masih mau ikut Tuhan? Masih mau gak saudara ke gereja? Atau jangan-jangan saudara pindah agama? Karena ternyata yang saudara rindukan tidak sama dengan apa yang Tuhan rindukan. Ayat 24.
Tetapi saya nggak peduli tentang hidup saya ini. Asal saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Dan asal saya setia sampai akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Allah. Saya tutup di situ. Ini menjadi doa saya. Bukan Injil yang mudah untuk kita kunyah bersama-sama, untuk kita hidupi. Tapi saya berdoa ini menjadi kerinduan hati kita. Paling enggak kita sudah mulai berpikir ulang, mengkaji ulang. Apa sih tujuan kita? Jangan-jangan apa yang kita rindukan di sini semua hanya tentang kita. Kenyamanan, kepuasan, popularitas, berkat, semua tentang kita. Saya berdoa biar pagi hari kita semua tergelitik. Ternyata yang layak untuk duduk di tahta tujuan kita bukan kita lagi, tapi Tuhan Yesus. Dan karena hal tujuan yang jelas, maka semua langkah, keputusan, tindakan, arah kehidupan kita pun akan mulai berubah. Karena tujuannya beda, langkahnya pun akan mesti harus disesuaikan. Keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan mesti mulai berbeda. Karena tujuannya ternyata bukan tentang kita, tujuannya tentang Tuhan. Jadi what if kalau Tuhan dipermuliakan justru saat kita menghadapi tantangan? Bagaimana kalau Tuhan dipermuliakan saat kita mesti disalibkan? Kenapa Yesus diberi nama di atas segala nama? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, tiada nama lain yang lebih besar dari namanya. Ternyata panggilannya, paketnya, dia disalibkan. Bukankah setiap kita pun terpanggil untuk memikul salib kita masing-masing? Tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari Tuhan kami dengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa secara daging kalau kami boleh jujur. Banyak dari kami mungkin berontak. Kesannya gak enak banget Tuhan ikut Engkau. Kok kayaknya susah banget. Penuh banget dengan tantangan. But yet we know. Kami tahu di dalam hati kami. Bahwa kebenaran itu gak bisa dibohongi. Gak bisa dipungkiri. Doa kami pagi hari ini biar seluruh jemaat-Mu tempat ini. Setiap yang mendengarkan firman ini. Boleh mulai membuka hati kami untuk Roh Kudus. Membantu kami. Bukan saja untuk memahami. Tapi juga untuk mengalami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami katakan kalau ku hidup bagimu. Bukan cuma sekedar melodi yang indah. Bukan cuma sekedar lagu yang enak untuk kami dengar atau kami nyanyikan. Tapi biar itu menjadi keputusan hati kami. Bahwa Tuhan sungguh hidupku yang ku hidupi saat ini. Bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau pembentukan mesti terjadi dalam rumah tangga kami, dalam hubungan kami, dalam sekolah kami, dalam bisnis kami, dalam komunitas kami, kami pun dengan setia akan menjalani panggilan-Mu ini. Kami punya tujuan yang lebih tinggi, kami punya tujuan yang lebih jelas. We have a greater and clearer purpose in life. Hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk dekat, intim dengan Tuhan. Biar itu yang menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya Engkau pun disenangkan. Dan Engkau bisa katakan, masuklah ke dalam kerajaanku, anakku, hambaku yang setia. Ini doa kami Tuhan. Kau sudah menerima kami apa adanya, izinkan kami juga menghidupi Kristus sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati sedang jemaat-Mu, berkati setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih dan sukacita selalu ada dalam diri kita untuk menjalani hidup dengan baik. Berikut informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Kosandi dengan tema Creation. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Willis dengan tema Dapat Dipercaya. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Willis dengan tema
hukum Tuhan dan hukum manusia. Ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai memberi seluruhnya. Pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Chief Vina dengan tema lain. Sekian pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangan. Haleluya. Ikut Tuhan tidak mudah ya, jemaat Tuhan. Saya pun tahu ketika ikut Tuhan itu tidak mudah ketika saya umur 22 tahun. Ketika saya mengerti menerima anugerah keselamatan itu seperti apa, di titik itu pun saya tahu ikut Tuhan itu gak mudah. Sebelumnya saya hanya sekedar mengikuti saja liturgi, ritual, keagamaan, tapi tidak tahu tujuan sebenarnya ikut Tuhan itu seperti apa. Tapi kiranya lewat kebenaran firman hari ini kita diingatkan kembali. Bedanya kita sebagai umat yang sudah ditebus, yang menerima anugerah keselamatan adalah hari demi hari kita terus memikirkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucap, kita ingat Tuhan. Tuhan maunya apa, itulah bedanya. Dan terus kita jatuh, bangun, itulah bedanya kita orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu siap untuk terus menyenangkan hati Tuhan? Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Julianto atas kebenaran firman yang sudah dibawakan, kiranya diberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Kami juga mengucapkan selamat datang jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan belum memiliki gereja tetap, bisa mengikuti ibadah di setiap hari Minggu pagi setiap jam 8 pagi. Dan di tahun 2024 ini mulai Maret, gereja kita akan memulai kegiatan doa pagi setiap hari Sabtu minggu pertama jam 5:30 pagi di gedung ini ya, di lantai 2. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisa registrasi dulu di nomor WA yang tampil di layar. Baik, kita mau masuk dalam persembahan. Persembahan diadakan 2 kali bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening gereja kita yang tertampil di dalam layar. Sebelum masuk persembahan, kita mau masuk di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan menambahkan iman kami, mengingatkan kami kembali sebagai panggilan kami, sebagai pengikut-Mu Tuhan, untuk terus berjuang di dalam setiap kehidupan kami untuk hanya menyenangkan-Mu dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami dalam segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Kiranya kami bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan di dalam bait-Mu ya Tuhan, dan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Selamat memberikan yang terbaik. tetap
aku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Seperti yang tadi Pak Julianto bilang, lagu ini tidak mudah untuk dinyanyikan karena memang berat untuk mengikut Tuhan. Tapi kita percaya kita ikut Tuhan bukan cuma sekedar datang setiap hari Minggu ke gereja, berdoa ketika makan, berdoa ketika kita melakukan apapun. Tapi perkara mengikut Tuhan adalah sepanjang hidup kita. Kita keluar nanti jam 9:30 itu adalah perjuangan kita setiap hari Minggunya. Setiap kita kerja, setiap kita bertemu dengan keluarga, setiap kita melakukan apapun. Itulah pekerjaan kita, itulah perjuangan kita sampai akhir hidup. Kiranya lagu ini bisa menguatkan kita. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita ingat kebenaran firman yang kita sudah dengarkan hari ini. Ada amin? Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes. Tuhan, terima kasih bahwa janji yang Kau kumandangkan selalu benar, ya dan amin. Dan Kau bukan Allah yang pembohong, yang lupa akan setiap yang Kau janjikan. Engkau memegang setiap apa yang Kau katakan, dan itu akan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu pada setiap kami. Biar menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Sejauh kami mau mengikuti Engkau, sebesar kami mau menyenangkan hati-Mu, Engkau jauh lebih mampu untuk mengasihi dan menerima kami apa adanya. Biar kelimpahan daripada anugerah Allah menyertai setiap kehidupan kami, Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kami kerjakan, dilimpahi berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil, Engkaulah jangkar, Engkaulah poros dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Engkau semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yesus memberkati. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama